Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 kita akan membahas tentang gerak lokomotor, pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dalam Pancasila. Kemudian kita akan membahas tentang kalimat perintah. Anak-anak, coba perhatikan halaman 130. Pada gambar tersebut, anak-anak sedang bermain permainan membuat kelompok. Jadi, siswa membentuk lingkaran. Nah, guru membunyikan peluit, lalu siswa memperhatikan jumlah peluit ketika ditiup. Misalnya, guru membunyikan peluit 4 kali, maka siswa harus membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi, siswa berlari untuk segera membentuk kelompok. Nah, karena siswa yang tidak mendapat kelompok akan diberi sanksi, misalnya menghafal surah pendek atau yang lainnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut ada anak yang tidak mendapat kelompok dan saling berebut. Nah, akhirnya mereka bertengkar. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh dua anak tersebut agar mereka tidak berebut atau berkelahi? Jadi, mereka harus meminta maaf karena kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Jadi, dalam bermain harus jujur ya anak-anak. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan teman di sekolah akan menciptakan hidup rukun ya anak-anak. Jadi kalau kalian selalu menjaga kerukunan atau kalian terus bersatu dengan teman-teman kalian, maka kalian tidak akan berkelahi karena kalian menjaga kerukunan dan persatuan di sekolah. Nah, saling memaafkan merupakan perbuatan terpuji dan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga apa anak-anak? Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, apa saja penerapan sila ketiga di sekolah anak-anak? Misalnya bermain dengan jujur, tidak bertengkar, kemudian bekerja sama dalam melaksanakan tugas sekolah atau misalnya tugas piket. Nah, dan tidak pilih-pilih teman. Misalnya, aku nggak mau main sama dia, soalnya dia itu sukunya beda sama aku. Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya memiliki sifat seperti itu. Kita harus berteman dengan siapa saja selama mereka mengajak kepada kebaikan. Anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks bacaan. Nina dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Dan apa manfaat perintah tersebut? Nah, jadi pada gambar tersebut ada kalimat perintah yang diucapkan oleh guru setelah berolahraga. Jadi anak-anak, perintah itu memiliki arti dan manfaat ya. Misalnya, Nirma setelah makan langsung cuci piring ya, kata ibu. Manfaatnya apa anak-anak? Manfaatnya ibu menyuruh kita supaya kita rajin bekerja, disiplin dan mandiri. Nah, dari teks tersebut mengandung manfaat. Ketika guru berkata, lakukan
pendinginan setelah berolahraga. Nah, manfaatnya apa anak-anak? Manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi kelelahan otot. Kemudian, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, manfaatnya apa anak-anak? Manfaatnya adalah karena baju olahraga tadi sudah berkeringat dan bau, maka kita disuruh mengganti baju seragam. Nah, kemudian minumlah air putih secukupnya untuk menggantikan cairan tubuh. Manfaatnya apa anak-anak? Manfaatnya agar cairan tubuh kita yang hilang setelah olahraga kembali terpenuhi dengan minum air putih. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran 6, yaitu menerapkan sila keempat dan sila kelima di sekolah. Kelas 2 mendapat tugas membersihkan masjid. Siswa yang tidak mendapat tugas di masjid akan membersihkan WC. Anak-anak, para siswa kelas 2 bermusyawarah menentukan siapa yang akan membersihkan masjid merupakan pengamalan sila keempat. Dan pembagian tugas dilakukan dengan adil karena semua siswa mendapat tugas merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, simbol sila keempat adalah kepala banteng dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, contoh penerapan sila keempat Pancasila ketika di sekolah yaitu bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak, kemudian menghormati pendapat orang lain. Kemudian, penerapan sila kelima ketika di sekolah itu misalnya tidak mencontek, gotong royong, dan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Jadi anak-anak, kalian harus ingat dan paham ya apa itu Pancasila, kemudian bunyi sila Pancasila itu apa, kemudian lambang masing-masing sila itu apa saja. Jadi kalian harus ingat dan memahaminya. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.